Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan sederhana yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Kita melanjutkan bahasan pasal yang kedua dari bab yang ketiga seputar kesalahan-kesalahan yang wajib dihindari oleh seorang penuntut ilmu. Yang pertama adalah sifat hasad atau iri hati, sifat dengki terhadap kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Karena hasad tidak membawa kecuali kepada keburukan, kebinasaan dunia dan akhirat bagi seorang hamba. Dan kita masuk poin yang ke-9 dari keburukan-keburukan hasad. Poin yang ke-9 dari keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari sifat hasad atau iri hati terhadap kebaikan orang lain. Silakan dibaca. Tasi'an al-hasadu khuluqun dhamimun. Baik, jazakallahu khairan wa baraka fi. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah. Di antara keburukan hasad, kata penulis, tasi'an yang ke-9, al-hasadu khuluqun dhamim. Bahwasannya sifat hasad itu bagian dari akhlak yang tercela. Ya, sifat hasad itu merupakan akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Li'anna al-hasida yatatabba'u ni'amallahi 'alal khalqi fi mujtama'ihi. Karena orang hasad itu dia senantiasa berusaha untuk yakni mengikuti, senantiasa memantau kebaikan-kebaikan yang ada pada orang lain. Ya, kerjaannya sudah kayak apa? Sudah kayak CCTV. Ya, kerjaannya memantau orang. Ya, si fulan hari ini dapat apa? Ya, si fulan besok dapat apa lagi? Ya, terus seperti itu. Dan ini bukan perkara yang baik bagi seorang mukmin. Wa yuhawilu biqadri ma yumkinuhu an yahula bainan nas wa baina hadzal mahsud. Dan orang yang hasad itu dia akan berusaha untuk menghalangi orang yang dia hasadi dari manusia. Ya. Bil hatti min qadrihi ahyanan. Terkadang dia jatuhkan kehormatannya, difitnah. Ya. Ini kerjanya orang yang hasad. Berusaha untuk menghalangi manusia dari kebaikan orang yang dia hasad. Dia fitnah, ya, dia tuduh dengan perkara-perkara yang tidak ada pada orang yang dia hasadi. Wa bizdira'i ma yaqumu bihi minal khairi ahyanan. Dan terkadang ya dengan cara mengecilkan atau meremehkan jasa-jasa kebaikan-kebaikan orang yang dia hasadi. Hati-hati Pak, ya jangan dekat-dekat si fulan. Dia orangnya begini dan begitu, difitnah. Ya. Dengan maksud agar orang lain lari dari orang yang dia hasadi tersebut. Maka ini di antara keburukan sifat hasad. Ya. Membuat seseorang memfitnah saudaranya, ya, menjatuhkan kehormatan saudaranya. Yang mana semua itu termasuk dalam dosa apa? Dosa besar. Yang bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan seorang hamba. Kemudian asyiran, yang ke-10 di antara keburukan hasad, kata penulis, innal hasida
idza hasada fal ghalibu an ya'tadi 'alal mahsud. Ya, orang yang hasad itu ghalibnya, umumnya dia akan bersifat i'tida, yakni melakukan kezaliman terhadap pihak yang dia hasadi. Orang yang hasad, maka pada umumnya dia akan berbuat zalim terhadap pihak yang dia hasadi. Wa hina idzin ya'khudul mahsudu min hasanatihi. Kalau seseorang berbuat zalim terhadap orang lain, yang rugi siapa jemaah? Yang rugi siapa? Yang rugi adalah yang berbuat zalim tersebut. Ya, karena kezalimannya kembali kepada siapa? Kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Perbuatan zalim yang dia lakukan terhadap orang lain, maka akan menjadi bumerang bagi dirinya di hari kiamat. Dan sebaliknya orang yang hasad itu enggak lepas dari apa? Perbuatan zalim. Imma zalim dengan hatinya, berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim apa tidak? Zalim. Imma dengan lisannya mencela orang yang dia hasadi, memfitnah orang yang dia hasadi, menghibah orang yang dia hasadi. Zalim apa tidak? Zalim. Imma dengan perbuatan anggota badannya, memukul, ya, atau mengambil harta orang yang dia hasadi dan yang lainnya. Ya. Dan itu semua akan menjadi bumerang bagi orang yang zalim tersebut. Kenapa? Karena orang yang dia zalimi di hari kiamat nanti akan mengambil pahala-pahala orang yang zalim kepadanya. Ya. Karena setiap orang yang berbuat zalim itu pasti ada balasannya. Harus dia bayarkan kezalimannya. Dan di akhirat gak ada lagi bayar pakai apa? Bayar pakai rupiah, gak ada. Gak ada pembayaran pakai dinar ataupun dirham, gak ada. Gak ada pembayaran pakai dolar, gak ada. Yang ada bayarnya pakai apa? Yang ada bayarnya pakai pahala. Ya, tatkala seseorang berbuat zalim kepada orang lain, maka dia harus membayar kezalimannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat bagi seorang hamba harta yang dia miliki dan juga anak keturunan yang dia miliki. Ya. Karena di hari itu tidak ada dinar dan dirham. Tidak ada harta-harta yang berlaku di hari kiamat nanti. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan yang kita bawa. Akan kita berikan kepada orang yang kita zalimi. Ya'khudul mahsudu min hasanatihi. Fa in baqiya min hasanatihi syai'un wa illa ukhidha min sayyiatihi faturiha alaihi thumma turiha finnar. Kalau orang yang zalim tadi ia meninggal dalam kondisi membawa tabungan pahala, maka dia harus membayarkan kezalimannya dengan apa? Dengan pahala yang dia bawa. Kalau semua pahalanya sudah habis dia bayarkan, tapi masih belum tuntas kezaliman, masih ada pihak-pihak yang belum dia bayarkan, apa yang terjadi? Maka dosa dan keburukan orang yang dia zalimi diambil. Kemudian dibebankan kepada pelaku kezaliman tersebut. Ya. Dan dia dilemparkan ke dalam api neraka Allah wa'iyadu billah. Itulah hakikat orang yang apa jemaah? Orang yang bangkrut. Itulah hakikat orang yang muflis. Ya. Yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Ya. Bahwasanya akan ada orang-orang yang bangkrut di antara umat beliau. Siapa yang bangkrut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut di hari kiamat adalah orang yang datang di hari kiamat nanti membawa pahala salatnya, membawa pahala zakatnya, membawa pahala puasanya dan amal-amal yang lain, namun sayang dia mendzalimi si fulan, si fulan, si fulan.
Akhirnya semua pahala yang dia bawa harus dia serahkan kepada orang yang dia zalimi. Rugi apa tidak? Rugi. Sudah sampai beramal, ya, di hari kiamat nanti diserahkan kepada orang lain. Ya, maka seorang muslim tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain. Ya, dan hasad di antara pintu gerbang kezaliman. Dan hasad yang merupakan pintu gerbang kebangkrutan di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Wal khulasa, maka kesimpulannya, annal hasada khuluqun dzamimun, bahwasannya sifat hasad merupakan akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Wa ma'al asaf, namun sangat disayangkan, sangat disayangkan, yujadu baina tujar, hasad ini tersebar di mana-mana. Hasad ya ada di antara para pedagang. Ya, pedagang kambing, pedagang sapi, ya, itu muncul, ya, rasa hasad. Tatkala dia lihat dagangan saudaranya lebih ramai, ya, nggak senang. Ya, tatkala dia lihat dagangan saudaranya tambah maju, nggak senang. Itu benih apa? Benih hasad. Ya. Karena hakikat hasad adalah karahatul insani ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Hakikat hasad adalah seseorang membenci kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, kita lihat apa usahanya maju, kita rasa nggak senang. Itu namanya apa? Namanya hasad. Hasad bukan hanya tatkala seseorang mengharapkan nikmat yang ada pada orang lain dihilangkan oleh Allah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sebatas orang itu merasa benci, merasa tidak senang dengan kebaikan yang ada pada orang lain, maka sudah termasuk hasad. Ya, yang bisa membinasakan pelakunya. Wa ma'al asaf, dan sangat disayangkan, yujadu baina tujar, hasad ada di antara para pedagang. Fayahsudu ba'dhuhumul ba'dha, ya, maka sebagian mereka hasad kepada sebagian yang lain. Wa kullu dhi mihnatin yahsudu man syarakahu fiha. Ya, orang yang punya pekerjaan yang sama atau profesi yang sama itu sangat rentan untuk timbul hasad dalam hatinya. Sama-sama pedagang, ya, sama-sama karyawan, ya, itu sangat rentan untuk timbul hasad, ya, di dalam hati-hati mereka. Itu dalam masalah apa, jemaah? Dalam urusan dunia. Ya, dalam urusan dunia, ya, pedagang ya sampai main dukun, ya, agar dagangan saudaranya nggak laris, ya, membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahaya hasad. Sampai menyerumuskan seorang kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang lebih besar daripada hasad itu sendiri. Ya, kalau seseorang dia hasad namun selamat dari syirik masih mending. Di hari kiamat masih ada kesempatan masuk surga. Meskipun harus transit di mana? Di neraka dulu. Untuk membersihkan dosa-dosanya. Tapi kalau sampai seseorang meninggal di atas kesyirikan kepada Allah, selesai perkaranya. Gak ada lagi kesempatan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga. Dan tempat kembalinya di mana? Di neraka. Dan tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya, maka jangan sampai ya kita berbuat hasad terhadap saudara kita. Ya, dalam perkara-perkara dunia nggak boleh kita hasad. Lakin ma'al asaf,
annahu bainal ulama'i asyaddu wa baina talabatil ilmi asyaddu. Yang lebih sangat disayangkan lagi, ternyata sifat hasad itu bukan hanya ada pada pelaku dunia. Ya, yang lebih sangat disayangkan tatkala sifat tersebut ada di antara orang yang punya ilmu. Ya, tatkala sifat hasad tersebut ada di antara para penuntut ilmu. Ya, seorang alim hasad terhadap alim yang lain. Seorang penuntut ilmu merasa hasad terhadap penuntut ilmu yang lain. Ya, tatkala saudaranya ya hafalannya cepat nggak senang. Ya Allah, ya lambatkan hafalan si fulan. Ya, jadikan hafalannya di bawah hafalan saya. Udah, dia orangnya malas, nggak mau ngafal. Ya sudah gitu doanya apa? Minta si fulan lambat hafalannya, padahal si fulan rajin menghafalnya. Nah, itu namanya hasad. Ya, itu namanya hasad. Ma'annahu kana al-awla wal ajdar an yakuna ahlul ilmi ab'adan nasi 'anil hasad wa aqraban nasi ila kamalil akhlaq. Yang paling layak adalah orang-orang berilmu, para penuntut ilmu itu harusnya menjadi orang yang paling jauh dari apa? Dari sifat hasad. Ya, para penuntut ilmu hendaknya menjadi orang yang paling dekat kepada akhlak-akhlak yang mulia. Jauh dari hasad dan dekat kepada akhlak yang mulia. Jangan dibalik. Ya, jangan sampai ya pandangan orang-orang awam terhadap penuntut ilmu itu justru orang-orang yang buruk akhlaknya. Jangan. Karena karakter ilmu adalah karakter kemuliaan akhlak. Seorang penuntut ilmu harus menjaga marwah ilmu. Harus menjaga wibawa ilmu. Jangan sampai nilai ilmu dianggap rendah oleh manusia karena buruknya akhlak kita sebagai penuntut ilmu. Maka ada amanah yang kita pikul. Ya, tatkala kita berusaha istiqamah duduk di majelis-majelis ilmu, di sana ada amanah yang harus kita tunaikan. Kita wajib menjaga marwah ilmu. Ya. Bagaimana tatkala manusia menilai penuntut ilmu, itu menilai dengan pandangan yang positif. Ya, orang itu kalau sudah ngaji, Masya Allah, tutur katanya lemah lembut. Ya, yang tadinya kasar jadi apa? Jadi lemah lembut. Muamalahnya ya jadi baik. Bir walidaynya tambah apa? Tambah meningkat. Muamalatul jar, berbuat baik kepada tangannya semakin apa? Semakin meningkat. Bukan semakin kita belajar semakin buruk akhlak. Ya, semakin kasar kepada istri, semakin kasar kepada anak-anak, ya kepada tetangga semakin jauh, kepada orang tua semakin jauh. Jangan. Ya, justru kita ada amanah untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Maka jangan sampai ya duduknya kita di majelis ilmu hanya menjadi bumerang yang akan menghujat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang kita miliki ya tidak membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang layak bagi penuntut ilmu ya kita harus menjadi orang-orang yang paling jauh dari hasad dan paling dekat kepada akhlak-akhlak yang mulia. Fa anta ya talibal ilmi, maka engkau wahai penuntut ilmu, idza ra'aita Allah qad an'ama 'ala 'abdihi ni'matan ma fas'a an takuna mithlahu. Yang kau wahai penuntut ilmu, tatkala engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya, si fulan, si alan, ya, engkau melihat si fulan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan hasad. Silahkan berusaha untuk menjadi seperti si fulan dalam kebaikan. Boleh apa tidak? Boleh. Itu namanya apa? Namanya fastabiqul khairat. Namanya ghibthah. Ya, tatkala kita melihat si fulan, Masya Allah semangat dalam kebaikan, semangat datang ke majelis ilmu, ya nggak pernah absen, ya
semangat dalam yakni salat berjamaah, semangat dalam bersedekah, silahkan contoh kebaikan si fulan. Ya, berusaha sebagaimana si fulan dalam kebaikan, silahkan. Ya. Wala takrah ma an'amallahu alaihi. Namun hati-hati, jangan sampai ada rasa benci, rasa tidak suka terhadap kebaikan si fulan tersebut. Ya, kalau kita ingin seperti si fulan dalam kebaikan, silahkan. Ada khair, ini kebaikan. Namun jangan sampai kita merasa benci, merasa tidak suka dengan nikmat yang ada pada si fulan. Jangan. Waqul, dan ucapkan, Allahumma zidhu min fadlik. Ya Allah, tambahkan untuk si fulan dari karuniamu. Dia orang baik ya Allah. Tambahkan keistiqamahan untuk si fulan. Ya, tambahkan nikmat untuk si fulan. Wa a'tini afdhala minhu. Dan berikan untukku yang lebih baik daripada si fulan. Yaitu karakter seorang muslim. Tatkala dia mendapatkan kebaikan ada pada saudaranya, bukan malah iri, bukan malah hasad, bukan malah benci kebaikan yang ada pada orang lain. Justru apa? Kita senang dengan kebaikan tersebut. Ya. Kita senang dengan kebaikan yang ada pada si fulan. Doakan semoga kebaikan tersebut diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kebaikan yang ada pada si fulan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta yang lebih baik ya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang sudah didapat saudara kita. Ya, bukan malah yakni sakit hatinya, bukan malah hasad, malah dengki. Tapi kita berusaha untuk yakni meminta kebaikan untuk saudara kita dan minta yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri. Wal hasadu la yughayyiru syai'an minal hal. Dan hasad tidak akan merubah sedikit pun dari kondisi kita. Yang ada, hasad akan menjerumuskan kita pada yakni keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Maka hati-hati. Ya, jangan sampai kita yakni terjatuh dalam perangkap syaitan yang berusaha untuk ya menjatuhkan manusia kepada murka Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yakni talbis iblis, di antara tipu daya syaitan adalah menghembuskan sifat hasad ke dalam hati anak-anak manusia. Wallahu taala alam bissawab. Ini poin yang pertama, yaitu tentang hasad. Ya. Poin yang kedua, di antara kesalahan yang wajib untuk kita hindari adalah al-ifta'u bi ghairi ilmi. Berfatwa dengan tanpa ilmu. Silakan dibaca.